Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai UP daring berbasis domisili. Untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe dan jangan lupa like, comment, and share. Yang pertama, apa itu UP daring berbasis domisili? Jadi, UP daring berbasis domisili adalah UP yang dilakukan secara daring ataupun online dengan peserta berada di tempat tinggal ataupun domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan akses internet. Nah, seperti apa spesifikasi minimal yang diperlukan supaya teman-teman bisa melakukan UP daring berbasis domisili? Yang pertama itu adalah laptop ataupun komputer PC ya. Yang pertama itu layarnya minimal 10 inci. Jadi kalau lebih besar itu berarti lebih bagus ya. Jadi teman-teman akan lebih nyaman mengerjakan UP. Yang kedua, sistem operasi Windows 8 32 bit. Ya, ini minimal ya. Nanti sebentar saya akan beritahu caranya mengecek Windows teman-teman seperti apa. Yang berikutnya minimal 2 GB RAM. Ya, kemudian hard disk yang kosong itu minimal 10 GB. Kemudian ada audio, ya, baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Ya, jangan lupa juga chargernya. Ya. Berikutnya yang kedua itu yang diperlukan adalah HP. Jadi di HP sudah terpasang aplikasi Zoom, ya, di mana nanti nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap teman-teman. Kemudian yang ketiga itu koneksi internet stabil, ya, dan kuota internet minimal 10 GB. Jadi teman-teman kalau menggunakan paket data silakan dicek ya. Jadi makin besar paket datanya itu makin bagus, teman-teman akan makin lancar. Nah, ya, ini adalah bagaimana cara melihat spesifikasi laptop ya teman-teman ataupun komputer teman-teman ya, baik di Windows 8 ataupun Windows 10. Karena minimal Windows 8 ya teman-teman, jadi teman-teman kalau itu setuju, itu silakan teman-teman apakah mau minjam ataupun menggunakan laptop yang ada di sekolah masing-masing. Nah, caranya mengecek adalah teman-teman masuk ke menu Run. Caranya adalah teman-teman di keyboard ya, silakan dicek, ada lambang Windows, kemudian ada huruf R, teman-teman tekan secara bersamaan, lambang Windows dan R. Nanti teman-teman akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Berikutnya teman-teman tinggal diketik DX diag ya. Kalau sudah teman-teman klik OK. Nanti akan muncul seperti ini ya di layar teman-teman. Jadi lihat di sini operating system. Di sini adalah Windows 10 Home Single Language 64 byte. Berarti ini sudah masuk ya. Jadi sudah lebih di standar minimal, karena standarnya adalah Windows 8 32 bit. Kemudian memori ya, RAM-nya di sini adalah 4096 MB RAM. Berarti ini setara dengan 4 GB RAM. Jadi sudah masuk ya, karena standarnya itu adalah minimal 2 GB RAM atau setara dengan 2000 MB RAM ya. Berarti sudah aman ya teman-teman. Silakan dicek nanti, pastikan laptop ataupun komputer ataupun PC teman-teman seperti apa. Berikutnya, bagaimana teknis ujian? Yang pertama, teman-teman harus memasang ya program ataupun aplikasi Shape Exam Browser (SEB) dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Nah, teman-teman sudah beredar ya panduan bagaimana cara instalasi SEB, termasuk juga file konfigurasinya dan bagaimana cara menggunakan. Itu sudah tersebar, teman-teman tinggal ikuti itu ya. Nanti panduannya teman-teman silakan klik di bagian deskripsi video ini. Berikutnya, peserta harus masuk 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nanti teman-teman akan ketemu dengan pengawas ya. Jadi peserta itu harus mengikuti dan mentaati apa yang disampaikan oleh pengawas. Nah, nanti teknisnya jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Jadi posisi HP itu berada di samping kanan ataupun samping kiri teman-teman di depan ya. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini.
ya. Jadi di sini teman-teman duduk, kemudian ada meja, ada laptop, nanti kamera di laptop ya teman-teman akan kelihatan ya di aplikasi SEB ketika teman-teman ujian ya. Kemudian di depan teman-teman baik di kiri ataupun di kanannya ya. Jadi ada satu HP yang terhubung dengan aplikasi Zoom. Nanti kameranya akan hidup ya mengawasi teman-teman selama pelaksanaan ujian dan akan terhubung ke pengawas. Jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, jadi teman-teman sudah dipastikan teman-teman bekerja sendiri, tidak mungkin akan dibantu ya ataupun teman-teman menggunakan joki saat UP berbasis domisili ini, sangat tidak mungkin ya. Kira-kira seperti ini ya ilustrasi saya. Nah berikutnya seperti apa pelanggaran dan sanksi. Ini sangat penting buat teman-teman. Saya perlu ulas di sini. Ya kalau pelanggaran ringan contohnya misalkan lupa mematikan suara HP, kemudian peserta berpakaian tidak sopan, begitu ya. Nanti ini teman-teman akan diingatkan oleh pengawas. Ya, itu berarti pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran sedang itu seperti apa? Peserta terlambat masuk di ruang Zoom, ya. Karena tadi aturannya adalah 30 menit sebelum ujian. Nanti sanksinya adalah peserta bisa dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah, ini kan ribet teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan sampai terlambat. Yang berikutnya, peserta tidak memasang aplikasi ujian. Ya, peserta dibatalkan pada saat tersebut dan akan dijadwal ulang. Ini jangan sampai juga seperti ini teman-teman, tolong disiapkan. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sama juga ya. Jadi peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah, pelanggaran yang lain sudah ada di pedoman, teman-teman harus cermati dengan baik. Nah, ini yang tidak kalah penting ini, pelanggaran berat. Jangan sampai teman-teman menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Jadi misalkan teman-teman melakukan record layar, memfoto layar, begitu jangan sampai seperti itu ya. Ini sanksinya luar biasa termasuk pelanggaran berat. Sanksinya adalah peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, teman-teman mau nggak tidak lulus? Nggak mau kan? Ya. Dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap. Jadi retaker berikutnya teman-teman tidak diberikan. Nah ini sanksinya lumayan ya. Jadi jangan coba-coba teman-teman merekam ataupun menyimpan ya, record layar ataupun screenshot begitu jangan sampai. Semua itu akan terdeteksi ya. Jangan sampai dan sanksinya ini sanksi berat. Berikutnya yang sangat berat. Sekali lagi ini yang sangat berat dan saya sarankan teman-teman jangan sampai melakukan hal ini.